Kemudian peserta wajib menonaktifkan mikrofon pada saat masuk di virtual room kecuali diminta oleh moderator ataupun host untuk mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian nama peserta wajib menggunakan kode kampus disertai nama asli untuk STT Indonesia dengan kode A, STEMIK Bandung kode B, dan STEMIK Bandung Bali dengan kode C. Sehingga kami himbau sekali lagi bagi para peserta yang belum merubah namanya atau menambahkan kode kampusnya di depan nama aslinya, kami mohon sekali lagi untuk merubah ataupun menambah nama dengan kode kampus di depannya. Kemudian untuk peserta yang nantinya pada sesi tanya jawab akan mengajukan pertanyaan, silakan menekan tombol raise hand yang ada di menu. Dan setelah dipersilahkan oleh moderator, nanti kami akan buka mic-nya dan dipersilakan kepada saudara untuk mengajukan pertanyaan pada poin pentingnya saja. Dan kami harapkan seluruh peserta harus menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Abdurrahman Eskom MT. Ya, beliau merupakan Ketua STEMIK Bandung, dilahirkan di Jember pada 13 Juli 1978. Pendidikan S1 diselesaikan di STEMIK Bandung tahun 2000, S2 di Sistem Informasi Institut Teknologi Bandung tahun 2004, dan jenjang doktoral Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009. Pekerjaan sehari-hari saat ini beliau menjabat sebagai Ketua STEMIK Bandung. Selain itu, 3 direktur utama dipegang oleh beliau, yaitu PT Solmit Bandung Indonesia, PT Andalusi Performan Internasional, dan PT Ukhuwah Bangun Persada. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Harun Ar-Rasyid, Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah Kota Baru Parahyangan, serta Sekretaris Yayasan STEMIK Bandung Bali. Secara akademik, area riset beliau ada di data mining, web user mining, risk management, dan IT governance. Baik saudara-saudara sekalian, sebagai pengantar materi kita pada siang hari ini, saya sampaikan bahwa Organisasi Kesehatan WHO telah menyatakan bahwa virus COVID ataupun coronavirus disease 19 sebagai pandemi global karena luasnya penyebaran saat ini. Bahkan sejumlah negara pun saat ini sudah fokus untuk mengelola dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Ada beberapa negara yang sudah melakukan lockdown dan social distancing, baik itu penutupan penerbangan, pembatalan public event, peningkatan biosecurity, dan bahkan penjagaan lintas batas agar virus ini tidak berkembang pesat. Tentu semua aksi itu nantinya sangat berdampak sekali pada kegiatan ekonomi dewasa ini, khususnya bisnis dan perdagangan sebagai motor penggerak negara. Nah, untuk social distancing sendiri yang dilakukan pemerintah tentu sudah mengubah perilaku sosial dan kerja masyarakat kita saat ini. Nah, saat ini kita sudah mulai mengenal, sudah familiar dengan work from home misalnya, atau distance learning yang kita lakukan saat ini. Nah, tentunya ini dianggap menjadi peluang bagi operator telekomunikasi di sisi traffic data misalnya. Nah, bahkan bagi pemain solusi, ini menjadi berkah mengembangkan inovasi unified communication yang cocok bagi perusahaan untuk WFH atau startup yang mengembangkan platform belajar online bagi kalangan pendidikan. Nah, memang ada untung dan ruginya dengan dampak dari COVID-19 ini. Bahkan sektor teknologi informasi dan komunikasi pun diyakini akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, Ketua STEMIK Bandung, Dr. Abdurrahman Eskom MT, melihat adanya peluang bagi pemain TIK ini sendiri, di mana pada masa pencegahan penyebaran dampak COVID-19 bisa mendatangkan peluang usaha, tetapi juga mungkin adanya ancaman bagi pelaku usaha di sektor tersebut.
Namun perlu kami garis bawahi, pada pembahasan kali ini beliau akan menyampaikan peluang apa saja, peluang usaha apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan pada masa dan pasca COVID-19 ini. Bersama kita saat ini, terima kasih sudah hadir Bapak Dr. Abdurrahman Eskom MT. Kami sapa Pak. Selamat siang Pak. Pak Faisal, Pak Luis. Faisal. Iya, sebentar. Selamat siang Pak Abdurrahman. Ya, selamat siang. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Pak Abdurrahman. Terima kasih sudah bergabung Pak, bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kami di sini. Dan beliau nanti kami harapkan bisa menyampaikan materi selama 1 jam ke depan dengan judul Peluang Pengembangan TI Saat dan Pasca COVID-19. Namun sebelum itu, kami sapa kembali Ketua STT Indonesia Tanjung Pinang yang sudah hadir juga bersama kita, Pak Luis Frederick. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kepada seluruh peserta. Alhamdulillah masih. Ya. Baik, sebelum kita masuk beranjak ke Pak Abdurrahman, kami mohon kesediaan Pak Luis untuk menyampaikan sambutan karena ini merupakan kegiatan perdana kita di era pandemi COVID ini, Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan arahan, maksud dan tujuan pelaksanaan webinar ini. Untuk itu kami beri kesempatan dan waktu kepada Pak Luis Frederick. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Faisal sebagai moderator pada web seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh mahasiswa STEMIK Bandung, mahasiswa STEMIK Bandung Bali, dan mahasiswa STT Indonesia yang berbahagia. Pada siang hari ini kita melaksanakan web seminar ketiga perguruan tinggi yang ada di Bali, di Bandung, dan di Tanjung Pinang. Dan ini merupakan web seminar pertama yang dilaksanakan oleh 3 perguruan tinggi ini. Dan saya harapkan tidak hanya sekali saja ini acara seminar online ini, nanti untuk tahap kedua dan selanjutnya kita akan melaksanakan kembali. Ada beberapa perguruan tinggi di Taiwan yang sudah siap untuk bergabung. Harusnya dia ingin bergabung pada kali ini, tapi saya belum pernah melaksanakan, jadi nanti saja pada etapa selanjutnya kita undang untuk memberikan materi dari sana. Yang ya saya minta berbahasa Inggris, jangan pakai bahasa Mandarin karena banyak yang tidak tahu. Selanjutnya pada acara web seminar kali ini kita akan beberapa membahas tema yang akan dibawakan beberapa narasumber baik dari STIMIK Bandung, STT Indonesia maupun STIMIK Bandung Bali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para narasumber akan membawa atau memberikan sedikitnya pengetahuan berkaitan dengan IT. Mungkin itu saja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, web seminar nasional STIMIK Bandung, STIMIK Bandung Bali, dan STT Indonesia dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luis selaku Ketua STT Indonesia Tanjung Pinang yang sudah menyampaikan sambutannya dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Saudara-saudara sekalian, nantinya di pertengahan penyampaian materi, panitia akan membagikan link untuk absensi. Sehingga kami harapkan saudara-saudara bisa mengisi absensi yang nantinya linknya akan disampaikan oleh panitia, baik itu di grup maupun di chat Zoom ini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Abdurrahman Eskom MT, kami persilakan Pak untuk menyampaikan materi selama 1 jam ke depan. Baik, terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan diskusi mengenai bagaimana peluang dan tantangan pengembangan teknologi informasi baik pada saat pandemi COVID-19 atau nanti setelah COVID-19 ini. Baik teman-teman sekalian, saya akan share materi yang akan saya sampaikan.
sehingga nanti bisa mengikuti ya. Kebaca Mas Faisal? Ya, terbaca Pak. Mungkin Terbaca, bisa ya? Ya. Terbaca Pak, terbaca. Ya, Oke. terbaca Pak. Wah, ternyata laptop saya capek nih. Udah lama nggak dimatiin ternyata. Oke, tema kita kali ini adalah bagaimana melihat peluang pengembangan IT baik pada saat pandemi maupun nanti setelah pandemi COVID-19 ya. Harapannya adalah bahwa teman-teman mahasiswa khususnya dan dosen atau secara umum sivitas akademik dari STIMIK Bandung, STT Indonesia, kemudian STIMIK Bandung Bali dapat mengambil peran serta untuk melakukan pengembangan IT ya. Kebaca Pak? Ya, terbaca Pak. Lanjut Pak. Sorry sebentar ya. Nah, sebagaimana kita ketahui Ya, Pak Abdurrahman masih monitor, Pak? Ya, sepertinya ada trouble di jaringan Pak Abdurrahman. Kita tunggu beliau join kembali. Coba Pak Yus dikontak Pak Abdurrahman. Ya, sedang dihubungi oleh Pak Yus. Mungkin ada jaringan yang error. Sudah masuk lagi Pak Rizky? Pak Belum Abdurrahman? Pak, belum masuk. Belum masuk Pak. Ya, kita tunggu. Baik Pak, Pak Abdurrahman udah masuk kembali Pak. Ya, sorry ada gangguan teknis nih kayaknya.
Siap, terima kasih Pak. Silakan Pak, silakan dilanjutkan. Baik rekan-rekan sekalian, saya mengawali untuk diskusi hari ini. Silahkan perhatikan ya bahwa integrasi ekonomi ya itu sudah terjadi di seluruh negara di belahan bumi kita ini ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, Indonesia telah terjalin terintegrasi dengan AFTA ya. Di Eropa juga demikian ya. Hampir semuanya sudah terkoneksi. Nah, konektivitas ekonomi ini itu terjadi ya oleh kiprah atau peran daripada IT. Jadi ini peran daripada IT adalah bagaimana melakukan konektivitas atau integrasi berbagai sektor ekonomi yang ada di dunia ini. Materi presentasi kebaca, Mas Faisal? Ya, terbaca Pak. Nah, yang kedua, nah ini data tahun 2018 akhir, ini tapi paling tidak jauh beda dengan data yang ada sekarang ya. Bahwa di Indonesia dengan populasi kurang lebih 265 juta, ya, itu pengguna internetnya kurang lebih 50%. Ya. Jadi kurang lebih 132 juta adalah pengguna internet. Kemudian yang aktif di sosial media itu kurang lebih adalah 49% atau 130 juta. Kemudian yang memiliki handphone ya atau pengguna handphone itu kurang lebih 415 juta. Kenapa ini lebih besar daripada populasi? Ya, karena satu orang bisa jadi punya 2 atau 3 handphone. Ya. Kemudian yang aktif di sosial media, ya, yang menggunakan handphone dan aktif di sosial media menggunakan handphone itu kurang lebih 120 juta. Nah, ini artinya apa? Bahwa konektivitas penduduk Indonesia, ya, itu kurang lebih 50% sudah terhubung dalam jaringan internet. Artinya apa? Bahwa ini adalah menjadi peluang pasar bagi pebisnis ya. Nah, kemudian terkait dengan revolusi industri 4.0 ya, ini ada 5 klaster yang menjadi perhatian kita ya. Pertama adalah ekonomi ya, yang kedua bisnis, yang ketiga hubungan nasional atau global, masyarakat dan individu ya. Secara ekonomi ya, dengan adanya internet, dengan penetrasi internet yang begitu masif ya, itu pertumbuhan berbagai sektor bisnis itu cukup pesat ya. Kemudian pekerjaan juga banyak sekali ya. Kemudian dari sisi bisnis juga ekspektasi konsumen juga mengalami perubahan. Kalau kemarin mahasiswa itu senang dengan kuliah offline, nah sekarang ekspektasi mahasiswa dengan adanya sering terbiasa dengan kuliah online tentunya akan merubah ekspektasi. Ya. Kemarin Mas Rizky itu ngajar selalu di kelas, nah sekarang bagaimana membuat itu bisa di-share kepada seluruh mahasiswa dan mudah dipahami. Karena Mas Rizky tidak ketemu langsung. Nah itu ekspektasi akan terjadi perubahan. Hubungan nasional global juga sama ya, masyarakat. Nah ini ketimpangan masyarakat ya. Jadi walaupun secara data pengguna internet itu cukup masif khususnya di Indonesia, ternyata ketimpangan yang terjadi di masyarakat juga cukup besar ya. Nah, ketimpangan masyarakat sekarang kita lihat aja Mas Faisal dan kawan-kawan, dengan adanya pandemi 19 ini ternyata jumlah masyarakat Indonesia yang miskin di Indonesia bertambah ya. Yang kemarin katakanlah 30 juta, ini sekarang menjadi kurang lebih 45 sampai dengan 60 juta. Banyak warga miskin baru ya. Nah, ini jadi fenomena sosial kita. Secara individu ya, bagaimana tatanan identitas, moralitas dan etik, bagaimana koneksi antar manusia juga mengalami perubahan ya. Dengan seringnya kita tinggal di rumah, koneksi kita atau interaksi lebih banyak dilakukan secara online ya. Nah, ini fenomena tatanan sosial yang harus kita pahami ya. Kemudian berikutnya, nah, BI, Bank Indonesia mengeluarkan suatu rilis ya, bagaimana dampak ekonomi dan sosial terkait dengan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Ya. Yang pertama adalah social distancing. Ya. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa
kita telah mengalami social distancing dan physical distancing, ya. Nah, yang kedua dari aspek kesehatan, ya. Nah, ini terkait dengan kesehatan keuangan kita, baik di kesehatan perbankan. Nah, sekarang udah banyak sekali kredit-kredit macet, ya. Hampir semua debitur tuh melakukan restruct istilahnya, ya, restrukturisasi pinjaman. Kemudian kemampuan daya beli masyarakat itu juga tidak merata, ya. Kemudian dari aspek virus, ya. Nah, ini penyebaran virus ternyata sebagaimana kita ketahui eksponensial, ya, mengikuti perkembangan penggunaan IT yang perkembangannya eksponen, ya. Bahkan data terakhir 13.000 lebih yang terinfeksi virus di kita, ya, di Indonesia. Kemudian dari aspek vulnerabilities, ya, itu bagaimana sistem kesehatan kita, ya, social protection, ya. Nah, ini beberapa hal yang dipetakan oleh Bank Indonesia terkait dengan dampak ekonomi dan sosial. Saya kira teman-teman semuanya sudah merasakan, ya. Ada yang jelas kuliah kita lakukan online, kemudian ada yang secara ekonomi, kemampuan ekonomi, ya, yang pebisnis, ya, di mana marketing atau sales itu juga berkurang sehingga mempengaruhi, ya, terhadap kinerja perusahaan. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi, sebagian besar negara melakukan lockdown, ya, sehingga mempengaruhi GDP negara, ya. Jadi GDP hampir semua negara itu mengalami penurunan. Nah, di Indonesia kita mengalami yang namanya PSBB, ya. Jadi kalau PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar, kalau lockdown ya betul-betul 100% lockdown. Kemudian hajat hidup rakyatnya disupport oleh negara. Nah, kalau PSBB ini adalah hajat hidup warga miskin, ya, tidak semua masyarakat itu disupport oleh negara, tapi Indonesia melakukan yang namanya PSBB. Ya mirip-mirip dengan lockdown, tapi ada beberapa kebijakan yang berubah. Nah, walaupun kita tidak melakukan lockdown, artinya hanya PSBB, tapi PDB kita, pendapatan domestik bruto negara kita juga mengalami penurunan. Nah, ini kenapa? Karena aktivitas ekonomi tidak berjalan secara normal, ya. Artinya apa? Bahwa kemarin kita berbisnis normal, sekarang berbisnis tidak normal. Nah, apakah kita dalam 3 bulan ini mampu beradaptasi atau berinovasi tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, ya. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya merangkum isu makro dalam 5 aspek, ya. Yang pertama adalah aspek ekonomi, ya, bahwa pandemi ini berdampak terhadap kesinambungan integrasi ekonomi kita, ya, baik regional, nasional, dan internasional. Ya, ini karena hampir semua pemerintah negara, ya, itu banyak yang tidak siap, ya, karena ini adalah hal yang baru. Sistem politik kita, ya, baik nasional dan global, yang kemarin panas itu sekarang lebih manusiawi. Karena sekarang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengentaskan pandemi 2019 dan bagaimana berupaya bersama untuk melakukan recovery kesehatan dan ekonomi. Jadi saya lihat kemarin Kim Jong-un, Korea Utara panas, sekarang agak reda, ya. Cina dan Amerika, ya, Presiden Cina dan Amerika yang kemarin bersitegang sekarang juga mulai turun, ya. Kemudian bagaimana di Timur Tengah yang berkecamuk itu juga sekarang secara politik perang itu juga sudah mulai turun, ya. Kemudian secara sosial, ya, khususnya di medsos ini saya lihat ada perubahan yang cukup positif, ya. Jadi konten positif yang ada di medsos, ya, itu sudah mulai cukup mewarnai. Artinya apa? Bahwa masyarakat membutuhkan suguhan konten-konten yang bisa memberikan inspirasi dan semangat. Kalau kemarin lebih banyak kepada hoax, kemudian kepada hal-hal yang fun, ya. Nah, saat ini saya perhatikan masyarakat itu mulai cenderung mencari konten-konten yang positif, ya. Bahkan Pak Yusda Yusman itu menjadi dosen bergitar, satria bergitar, ya. Saya lihat di internet juga sudah mulai menyebarkan konten-konten positif, ya. Mas Rizky, ya, Mas Faisal, dan kawan. Nah, di e-commerce, nah ini menjadi peluang teman-teman.
e-commerce disrupsi transaksi konvensional menjadi digital sekarang sampai pada level lokal. Ya, sekarang bagaimana belanja tingkat komplek perumahan, RT, RW, minimal pakai WA group lah. Ya. Yang kedua, bagaimana e-commerce lokalismenya menjadi peluang. Bagaimana e-commerce di tatanan komplek, RT, RW itu kalau dimediasi, yang awal mulanya di WA Group, dikonversi menjadi e-commerce cukup bagus. Nah, e-commerce global yang ada sekarang, itu tidak semuanya menaungi seluruh transaksi di level bawah. Nah, ini saya kira menjadi peluang. Ya. Kemudian di aspek teknologi tentunya hampir semuanya adalah digitalisasi berbagai aspek kebutuhan manusia, khususnya proses bisnis dan layanan ya, kecuali produk sembako masih tetap masih real ya. Nah, mau tidak mau ya teman-teman Civitas Akademik kita harus melakukan transformasi ya, bahwa pemahaman kita terkait dengan pandemi ini adalah ujian. Ini mindset kita harus berubah. Ini adalah ujian dan peluang bagaimana mengembangkan berbagai hal termasuk itu untuk kemaslahatan. Jadi saya kira mindset ini yang harus kita rubah ya. Jadi bahwa pandemi ini adalah peluang bagi kita untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi ya. Yang kedua, work from home dan home based learning atau e-learning ini tidak hanya sebatas kuliah online, namun wahana untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi teman-teman mahasiswa ya, saya harapkan bahwa Anda belajar di rumah itu tidak hanya sekedar menyelesaikan kuliah akademik, tetapi silahkan mengeksplor bagaimana menghasilkan suatu karya. Ya. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi online antar sivitas. Nah, ini bagaimana dosen atau mahasiswa STTI, STIMIK Bandung dan STIMIK Bandung Bali, ini bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu. Nanti saya sampaikan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penguatan harmonisasi, sinergi, dan pemetaan peran antar perguruan tinggi. Ya. Nah, ini penguatan kompetensi SDM ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, ini Anda memiliki waktu yang cukup luas untuk meningkatkan kompetensi Anda di rumah ya. Anda bisa berselancar di internet, Anda bisa uji coba untuk meningkatkan kompetensi, tentunya juga bisa berkonsultasi dengan dosen. Nah, kita bagi para dosen ya dan mahasiswa ini juga harus mulai penguatan budaya riset berbasis pada knowledge management. Baik, nah kita bisa siap memanfaatkan peluang ini ya, itu syaratnya dua ya. Yani yang di kuadran keempat teman-teman, memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki motivasi yang tinggi. Nah ini bisa ya, mereka yang bisa memanfaatkan peluang ini. Kalau Anda di kuadran pertama, artinya kompetensi rendah, motivasi rendah, ya ini agak susah menangkap peluang. Ya. Atau di kuadran kedua, kompetensi rendah, motivasinya bagus tapi kompetensi rendah, ya ini juga susah menangkap peluang. Ya. Nah yang ketiga itu kompetensinya tinggi tapi motivasinya rendah, nah ini juga susah menangkap peluang di musim pandemi ini. Nah yang ideal adalah kuadran keempat. Bagaimana kita memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi sehingga kita bisa menangkap peluang ini. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya ini Anda harus memiliki motivasi yang tinggi, bagaimana berkreativitas dan inovasi untuk menciptakan berbagai hal untuk kemaslahatan manusia. Nah sekarang kompetensinya apa? Ya, nah karena kita di jurusan IT, maka paling tidak adalah di IT skill, ya, baik media literacy, ya, visual literacy, multicultural literacy, global maupun teknologi. Yang kedua adalah life skill, ya, leadership, ethical and moral, ya, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi, sosial, dan inisiatif sama self direction. Nah, self direction itu artinya adalah bisa memanage dirinya sendiri, bisa menggunakan waktu, bisa belajar secara mandiri. Nah, itu adalah life skill. Yang ketiga adalah learning and innovation skill, ya. Bagaimana kita bisa mengamati berbagai persoalan yang ada di lingkungan kita untuk menciptakan problem solving. Ya. Nah, ini tentu memiliki daya kreativitas, ya, tidak pantang menyerah, mau mengambil resiko. Ya.
Nah, kemudian kemampuan komunikasi. Jadi walaupun kita tidak ketemu di dunia nyata, kemampuan komunikasi, menulis, membuat suatu video sehingga bisa disampaikan di internet, ya, itu menjadi skill yang harus dikuasai, ya. Termasuk teamwork dan kolaborasi, ya, responsibility, ya, personal communication, ya, interactive communication, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa asing, itu saya kira perlu. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ini ada 4 hal yang harus kita kuasai, ya, bagaimana kita bisa menangkap peluang tadi supaya kita ada di kuadran keempat. Oke, nah dari gambaran yang telah saya sampaikan, kira-kira inisiatif pengembangan TI saat ini dan ke depan apa? Tentunya banyak sekali, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, bahwa COVID-19, ya, itu telah menjadi wasilah atau perantara terhadap perubahan budaya manusia. Bagaimana cara bekerja juga sudah mulai ada perubahan. Cara belajar, ya, cara berinteraksi, ya, yang kemarin kita berinteraksi offline menjadi online, bagaimana berinteraksi online itu audien kita paham, ya. Termasuk cara beribadah ini sudah mempengaruhi, ya. Kemarin kita banyak setahun lalu kita sholat tarawih di masjid, sekarang di rumah, ya. Bahkan ada suatu usulan bagaimana sholat Jumat online. Kalau teman-teman yang Nasrani sudah melakukan kebaktian secara online, ya, itu banyak ijtihad ulama modern karena terkait dengan perkembangan saat ini. Termasuk cara berbisnis, ya. Sekarang tukang sayur yang dorongan itu sekarang melayaninya via online, minimal via WA, ya. Jadi merubah cara berbisnis, termasuk perubahan proses bisnis. Sekarang bagaimana kita bisa menilai kinerja Mas Rizky, katakanlah work from home, kerja betulan atau tidak sih? Apakah dari 8 jam itu betul-betul 8 jam bekerja atau 6 jam tidur, 2 jam kerja? Ya. Ini menjadi tantangan. Ya. Bagaimana si A karyawan digaji full 1 bulan, kerja di rumah, apakah betul-betul menghasilkan outcome sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau tidak? Nah, ini semuanya merubah cara pandang, merubah budaya proses bisnis kita. Nah, ini sepertinya akan terbawa nanti dalam kondisi normal, bagaimana menilai kinerja karyawan, bagaimana menilai kinerja mahasiswa. Nah, perubahan budaya ini, ya, kalau saya lihat itu dipengaruhi oleh 2 hal, ya. Yang pertama adalah IT, yang kedua adalah human relationship, ya, hubungan manusia. Nah, ini kita bersyukur, ya, teman-teman mahasiswa dan dosen itu berkecimpung di dunia IT. Jadi seperti kuliah online, ya, belanja online itu bukanlah hal yang asing bagi kita, ya, karena kita memang sudah sering melakukan. Nah, yang asing bagi kita adalah bagaimana menciptakan kinerja secara online ini, ya. Nah, ini kita masih cari alat ukurnya, ya. Nah, pengembangan IT saat ini dan pasca pandemi, ya, saya kira tidak bisa lepas dari 2 hal. Pertama adalah IT for business, yang kedua adalah IT for research, ya. Jadi memang IT itu kepentingannya ada 2. Satu adalah untuk mendukung bisnis, yang kedua adalah untuk riset, yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan manusia. Nah, ini kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sivitas akademik, kita bisa berkecimpung di 2 hal ini. Nah, di IT for business dan IT for research, ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya. Apakah kita mau di pengembangan produk, mau di pengelolaan layanan, mau di pengembangan marketing, mau di pengelolaan jaringan dan komunitas, ataukah di pengelolaan model bisnis, ataukah di pengembangan algoritma. Nah, algoritma saya kira masih terbuka sekarang itu adalah di data mining, di algoritma searching, di optimasi biaya, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita lakukan, ya. Nah, ini bagaimana teman-teman mahasiswa, dosen mengembangkan produk, ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita kembangkan, tergantung daripada segmentasi kebutuhannya, ya. Nah, pengembangan IT, ya, terhadap aspek-aspek yang saya sebutkan ini harus memiliki KPI. Indikatornya apa? Ya. Jadi apa indikator kinerja utama terhadap inisiatif TI ini? Ya. Nah, ini kalau ada salah satu atau beberapa indikator yang bisa kita penuhi, maka itu akan menjadi peluang. Ya.
Yang pertama adalah time to delivery dan time to operate-nya minimal 90%. Artinya harus cepat. Ya. Jadi bagaimana masa pandemi ini kita bisa bekerja secara teamwork, bisa menghasilkan sesuatu dengan cepat supaya segera digunakan. Ya. Yang kedua, ya karena kita sekarang banyak online, yang dibutuhkan itu adalah mengurangi tingkat ketergantungan pada SDM atau otomatisasi. Nah ini memang akan mempengaruhi PHK memang. Ya. Jadi pemutusan hubungan kerja, jadi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini bisa jadi kehilangan pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Nah itu layak mendapatkan tebar sembako itu nanti, ya. Tapi kan nggak bisa terus-menerus mendapatkan tebar sembako. Yang ketiga, harga kita kompetitif. Jadi kalau kita bisa menghasilkan suatu layanan atau solusi kompetitif harganya, nah ini penetrasi pasarnya cepat, ya. Kemudian memiliki kinerja yang tinggi, baik dari aspek performance, security, accessibility, maupun maintainability. Ya. Performance itu artinya kecepatan, security tingkat keamanan, accessibility mudah diakses. Ya. Nah yang berikutnya maintainability, mudah dipelihara. Ya. Nah yang kelima adalah baru. Ya. Bisa jadi baru atau memiliki dampak baru. Nah, ini beberapa KPI terkait dengan inisiatif TI. Kalau kita bisa menghasilkan suatu produk IT atau solusi IT memenuhi salah satu atau beberapa aspek ini, nah ini saya kira menjadi peluang bagi teman-teman. Ya. Oke, ini ada beberapa contoh inisiatif IT untuk bisnis. Ya. Contoh di pendidikan. Ya. Di pendidikan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, antaranya adalah integrasi teknologi e-learning. Ya. Jadi contoh kita sekarang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan Moodle, ya. Ini semuanya sarananya masih silo, masih terpencar-pencar, ya. Ada yang menggunakan YouTube, ya. Nah ini Mas Rizky, Mas Faisal, Pak Yus kalau bisa bikin suatu sistem yang bisa mengintegrasikan semua sarana tadi sehingga menjadi dalam satu platform, ya. Tapi datanya tersebar. Nah ini saya kira akan menjadi peluang. Karena sekarang kampus untuk men-trace berbagai konten ajar yang tersebar di berbagai media tentunya butuh effort, ya. Bukan hanya kampus, sekolah juga demikian. Nah, yang kedua adalah otomasi proses bisnis belajar, ya. Jadi dari absensi mengikuti sampai dengan ujian sampai bisa menilai kualitas akademik siswa maupun mahasiswa itu apakah betul atau tidak, itu kalau bisa dilakukan dengan baik, nah ini akan membantu sekolah maupun kampus, ya. Ya kalau saat ini home based learning, ya kuliah online, ya ini masih kita hipotesis saya, ya mungkin produktivitas masih 50%, ya 50% masih banyak waktu luang yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu, ya. Nah ini aspek pendidikan. Di e-commerce, ya, nah ini ada peluang bagi teman-teman bagaimana membangun e-commerce yang dapat mengakomodir transaksi lokal, ya, baik skup komplek perumahan, RT atau RW. Nah di GoFood, ya, maupun di tempat yang lain itu sebenarnya sudah ada, ya. Itu kan karena dia sudah localized base, ya. Tetapi bagaimana pedagang-pedagang di sekitar kita, ya, di kampung-kampung itu kan tidak semuanya masuk di aplikasi e-commerce yang global. Jadi bagaimana e-commerce lokal, pedesaan, kecamatan, ya, yang sebelumnya sudah saling kenal, tetapi bisa dikonversi ke perangkat IT. Nah itu saya kira jadi peluang, ya. Bagaimana di desanya Mas Rizky itu bikin e-commerce, skup desanya Mas Rizky aja, ya. Mas Rizky tinggal bikin sistem kayak e-commerce biasa, tapi pesertanya warga sekitar itu aja, ya. Nah itu bagaimana dengan mudah. Jadi bagaimana yang ada di WA Group itu tinggal dimasukin ke sana. Di kesehatan, nah ini kalau mau cepat kita bisa bikin sistem pakar COVID-19 dan penyakit lainnya. Saya nggak tahu apakah sudah ada sistem pakar online gitu. Jadi saya tinggal masukkan beberapa parameter apakah saya suspek COVID-19 atau tidak nanti ujung-ujungnya, ya. Dan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, ya. Nah ini bisa kerjasama dengan para medis lah, tenaga kedokteran dan lain sebagainya. Nah, di manufaktur, nah ini saya kira ini menjadi peluang bagi Indonesia itu mengikuti Cina, ya. Bagaimana kita membangun namanya home based manufacturing system, ya. Sambil contoh begini. Jadi kita akan memproduksi masker, ya.
Mas Rizky yang bikin talinya, Mas Yus itu bikin telapak kainnya, Pak Faisal itu nanti yang mengintegrasikan, ya. Tapi nanti begitu selesai langsung nanti ada yang menjemput. Jadi tidak dalam satu pabrik, ya. Karena sekarang yang pabrik secara fisik terpusat, nah ini ternyata sekarang rentan, ya kan? Semuanya ditutup. Pabrik Indomie di Padalarang ditutup, ya. Pabrik korek api ditutup. Nah ini memungkinkan manufaktur dilakukan di tingkat rumah tangga atau per komunitas, ya, dengan tentunya dengan volume yang terukur, ya. Nah nanti diintegrasikan, ya, sehingga kita bisa bangun suatu sistem informasi home based manufacturing. Nah ini kan yang terjadi di Cina. Nah kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini, maka nanti banyak produk-produk manufaktur yang nanti bisa menggantikan produk-produk yang kita impor dari Cina. Ya, ini contoh, ya. Nah yang keempat, yang kelima, manajemen SDM. Ya, seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa memastikan, ya, bahwa karyawan itu betul-betul bekerja di rumah, ya, ataukah tidur-tiduran, lebih banyak tidur, apalagi musim bulan Ramadan begini, ya. Nah ini ada yang namanya activity log system, ya, bagaimana tiap jam dia mengupdate apa yang telah dikerjakan, hasilnya apa, ya. Nah ini bisa menjadi suatu produk. Nah ini adalah contoh IT for business, ya. Ini saya kira menjadi suatu peluang dan ini sangat dibutuhkan, ya. Kalau teman-teman mahasiswa atau dosen untuk menghasilkan karya solusi IT. Nah, terkait dengan riset, ya, ada beberapa yang bisa kita lakukan di big data. Itu saya mengistilahkan super big data. Karena super big data ini nanti akan mengkombinasikan berbagai data yang ada di internet, termasuk kesehatan manusia, ya. Sehingga nanti begitu saya login, katakanlah saya login di Google, ya. Itu si Google nanti bisa ngecek, oh Pak Abdurrahman, Bapak lagi demam, Bapak lagi flu, sebaiknya Bapak 5 menit aja menggunakan internet. Ya, nah, itu nanti akan arah ke sana. Karena di sekarang itu data-data kesehatan sudah tersebar di internet. Ya, banyak rapid test itu yang dimiliki oleh negara bisa jadi dibeli oleh orang, bisa jadi dibeli oleh Mark Zuckerberg, oleh Microsoft, ya, oleh Google. Jadi hasil rapid test, swab test itu nanti bisa menjadi bahan untuk membangun super big data. Ya. Di data mining, ya, saya kira klasifikasi, clustering, asosiasi ini masih menjadi tantangan. Ya. Sekarang kan kita sering mendengar clustering COVID-19. Ya. Di Jawa Barat itu ada cluster Lembang misalkan. Sekarang bagaimana mendefine clustering yang betul? Ya. Apakah berdasarkan event ataukah berdasarkan dari pergerakan manusia tadi, ya. Ini saya kira akan memicu berbagai algoritma. Kemudian dikompresi data, ya. Bagi mereka yang mampu beli paket data internet, saya kira nggak ada masalah. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang masih dalam tanda kutip agak terbatas dananya, nah ini teknologi kompresi data saya kira masih menjadi peluang untuk melakukan riset, ya. Bagaimana data 100 megabyte video, ya, itu bisa dikompres menjadi di bawah 1 mega gitu. Nah itu saya kira masih menjadi peluang riset, ya. Karena sekarang kita masih boros menggunakan data khususnya yang multimedia. Nah ini beberapa inisiatif IT untuk riset, ya. Saya kira itu Mas Faisal, ya, sebagai gambaran mengenai peluang pengembangan IT yang baik yang kondisi sekarang maupun ke depan, ya. Selanjutnya bisa kita diskusi tanya jawab. Silakan Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Satu materi yang menarik sekali, saudara-saudara sekalian, para peserta yang saya cintai, bahwa ternyata banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan dari dampak COVID-19 ini, terutama di bidang bisnis dan IT. Karena kita sekarang ini bergerak di bidang IT, tentunya pengembangan IT lah yang lebih utama untuk kita fokuskan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdurrahman bahwa bidang e-commerce ini merupakan peluang yang sangat besar sekali bagi kita untuk bisa kita kembangkan. Termasuk juga tadi dari segi kesehatan, bagaimana kita bisa membuat satu sistem pakar yang bisa digunakan oleh orang lain, meskipun
mungkin mereka tidak ahli di bidang IT, tetapi paling tidak sistem itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Baik, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kami himbau kepada saudara-saudara untuk sementara waktu chat di grup, di Zoom grup, mohon dikosongkan untuk tidak chat di grup chat. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, dan untuk sesi tanya jawab ini kami harapkan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand-nya. Karena setelah itu kita akan menunjuk siapa yang akan bertanya. Baik, kita buka untuk 3 penanya pertama dulu. Silakan ditekan raise hand-nya yang untuk penanya pertama dulu. Mungkin Pak Abdurrahman, mohon maaf Pak, bisa share-nya di close dulu Pak. Oke. Ya. Ya. Penanya pertama ada dari Bali, C. Rahmat Dwiki Permana. Silakan, mungkin Pak Rizky bisa dibantu dibuka mic-nya. Rahmat Dwiki Permana. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah dibuka Pak. Ya, silakan, ada Rahmat Dwiki Permana. Ya, silakan. Langsung kepada inti pertanyaannya. Rahmat Dwiki. Bisa mic-nya? Oke, kalau tidak bisa kita alihkan dulu untuk yang penanya selanjutnya. Dari STT Indonesia ada Hari Sadewa. Hari Sadewa, Pak Rizky. Silakan Mas Hari Sadewa. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin saya tanyakan untuk berbagi tips dan trik Pak. Mohon maaf Mas Heri, suaranya putus-putus. Bisa diperjelas mic-nya atau? Halo. Ya, dicoba. Ya. Ya, halo Mas Hari. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Pak, mengenai tadi kuadran 4 Pak. Boleh ditampilkan nggak slide-nya Pak? Kuadran 4 mengenai kompetensi tinggi dan motivasi tinggi. Oke, tentang kompetensi tinggi dan motivasi tinggi. Ini yang diinginkan penjelasannya ya? Iya, tapi sebelum itu saya mau sedikit ada penjelasan mengenai situasi yang sudah berjalan sekarang kan. Di mana kalau kita membutuhkan kompetensi yang tinggi, sementara kuliah daring kita itu tidak konsisten dijalani, sehingga mahasiswa-mahasiswi sendiri mendapatkan pengetahuan itu belajar otodidak gitu. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kompetensi tinggi, sementara dengan situasi yang saat ini kuliah daring ini tidak begitu konsisten kita jalani. Ya, saya sadar walaupun saya masih di awal kepesertaan mahasiswa. Ya, Baik, sudah kita tangkap. Sudah kita tangkap pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab Pak Abdurrahman. Jadi ini ada situasi yang mungkin saling bertolak belakang. Satu sisi dikatakan bahwa di kondisi COVID saat ini kita dituntut untuk memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi. Sementara dalam proses belajar mengajar, karena ini sifatnya online, mahasiswa kebanyakan lebih cenderung belajar mungkin otodidak, meskipun ada pembelajaran secara daring. Nah, mohon penjelasannya Pak, seperti apa kompetensi sehingga mahasiswa kita ini bisa tetap mendapatkan motivasi dan kompetensi yang tinggi itu. Silakan Pak Abdurrahman. Baik, terima kasih Mas Hari ya atas pertanyaannya ya. Jadi para pakar SDM ya sekarang memetakan bagaimana SDM itu bisa unggul ya, itu kuncinya hanya 2.
Pertama, faktor kompetensi, yang kedua adalah faktor motivasi. Ya, dalam berbagai kondisi zaman apapun, ya, termasuk kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, faktor kompetensi dan motivasi ini memiliki peran yang sangat strategis. Ya, jadi katakanlah Mas Rizky memiliki kompetensi yang cukup bagus, ya, memiliki kemampuan programming, ya, memiliki kemampuan abstraksi, ya. Tapi kalau motivasinya rendah, artinya pemalas. Yang kedua, tidak memiliki jiwa petarung untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian tidak mau mengambil resiko, tidak mau meluangkan waktu untuk banyak belajar dan share hal-hal yang baru. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, yang kedua, motivasinya tinggi, ya, niat belajarnya tinggi, bisa mengelola waktu, ya, tetapi nggak punya kompetensi yang memadai, ya. Nah, ini juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, syaratnya apa, ya? Ini masalah kompetensi itu tidak hanya terkait dengan hard skill, Mas Rahmat, ya, Mas Hari, tetapi adalah bagaimana leadership dan responsibility ini harus punya, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya lingkungan ini terbentuk, maka kita harus saling memberikan kontribusi atau aura positif. Jadi Mas Hari ya harus banyak bergaul dengan teman-teman yang memiliki semangat dan positif. Ya, bergaulah dengan dosen-dosen yang selalu memberikan semangat. Ya, karena kondisi saat ini yang dibutuhkan itu adalah semangat. Ya. Kalau Anda pergi ke YouTube atau selancar internet, ya carilah konten-konten yang semangat, jangan yang bikin pesimistik. Ya. Tapi kalau kita tiap hari baca aja yang pesimistik, ya aura kita akan kebawa ke rumah. Ya, itu. Nah, yang kedua, ya, kita ini kan sebagai makhluk Tuhan, ya, dalam kondisi pandemi 2019 seperti ini, itu kan sudah menyadarkan kepada kita bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Ya. Karena kita memiliki kelemahan, maka kita harus bisa kembali kepada Tuhan itu dengan membawa banyak pahala. Ya. Jadi semangatnya adalah niatnya, Anda harus memberikan kontribusi apapun. Yang penting itu adalah maslahat. Ya. Nah, selama semangat itu terpatri dalam jiwa Anda, maka itu nanti akan mendrive Anda untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, itu yang penting itu. Ya. Jadi kompetensi dan motivasi. Nah, ini juga menjadi masukan bagi kita semuanya, khususnya dosen, ya, bagaimana memberikan stimulasi kepada mahasiswa dengan topik-topik, ya, saya kira tidak harus mengikuti silabus, ya, silabus boleh diikutin, ya, silabus kuliah, tetapi tolong dikemas yang kira-kira bisa menarik daya kreativitas, ya. Nah, ini yang penting, karena sekarang ukurannya, menurut saya, untuk akademik, bukan menyelesaikan suatu rangkaian silabus, ya, tetapi bagaimana kuliah itu atau materi itu menghasilkan sesuatu. Ya, jadi sambil contoh misalkan Mas Rizky mengajar pemrograman. Ya. Nah, sekarang bagaimana mata kuliah pemrograman ini itu bisa mendrive mahasiswa atau teamwork mahasiswa menghasilkan suatu proyek menyelesaikan kasus tertentu. Sehingga kita sekarang berbasis pada outcome, bukan pada proses. Nah, kalau berbasis pada outcome, itu mudah mengukurnya. Jadi walaupun Anda sekarang work from home atau kuliah online, yang penting Anda dalam masa perkuliahan ini, Anda bisa menghasilkan aplikasi ini dan bisa diterapkan. Anda bisa menghasilkan suatu karya tulis ini dan bisa menerapkan, dan lain sebagainya. Ya, nah itu banyak sekali lah yang bisa kita dapatkan. Ya, saya kira itu Mas Hari, ya. Jadi Anda sekarang bagaimana men-save drive Anda dan mencari lingkungan, baik lingkungan di dunia nyata maupun lingkungan online yang bisa memberikan motivasi dan semangat. Ya. Nah, kalau kompetensi ini memang nggak ada ujungnya, Mas. Ini harus kita belajar. Ya, tugas daripada dosen itu adalah fasilitator. Nah, ini tantangan bagi teman-teman dosen bagaimana membuat suatu mata kuliah atau materi, ya, yang bisa menginspirasi. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah inspirasi dan semangat. Ya, sebab kalau mata kuliah yang textbook banget itu saya kira tinggal baca aja, ya. Ujian saya kira sekarang ujiannya adalah outcome, ya. Bagaimana menghasilkan suatu outcome. Ya. Nah, ini mungkin 2 bulan kita sedang belajar. Nah, ini masuk bulan ketiga sudah targetnya pada outcome. Ya. Kemarin 2 bulan oke lah. Sekarang adaptasi lah dengan COVID, ya. Nah, sekarang bulan ketiga ini kita harus menghasilkan outcome dari rumah itu seperti apa. Ya.
Saya kemarin iseng-iseng, saya sebenarnya bukan ahli multimedia gitu ya, tetapi saya iseng membuat suatu konten di YouTube atau di Facebook kemarin ya, itu mengenai Hamasahwe lah ya. Ya, saya bikin narasi atau apa, saya suruh karyawan saya gitu untuk membuat suatu multimedia ya. Ya lumayan lah ya. Minimal kita bisa membuat konten positif, bisa mempengaruhi orang ya untuk berkarya ya. Cukup? Coba di, Pak ya. Cukup? Cukup, saya kira cukup ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi itu Mas Hari ya. Jadi pemaparan ataupun tanggapan dari narasumber kita. Mudah-mudahan ini mendorong kita dengan situasi COVID ini memang memaksa kita untuk lebih kreatif, untuk lebih kita survive dalam kondisi COVID seperti ini. Baik, kembali kepada peserta sekalian yang sudah raise hand tapi di awal namanya belum diberikan kode. Belum diberikan kode kampusnya, kami mohon maaf, kami tidak bisa memberikan kesempatan kepada saudara. Jadi tolong dirubah dulu ataupun ditambahkan kode kampusnya di depan nama saudara. Baik, penanya selanjutnya dari STEMIK Bandung Bali. Ada Cornelis. Mas Faisal. Mas Faisal. Ya, Pak. Ya, saya mungkin bisa menunjukkan ya teman-teman yang ahli multimedia ya, itu bisa membuat karya-karya untuk di YouTube atau di sosmed lah ya. Ya, nah, ini silakan Pak. Saya membuat dari rumah ini ya. Ya saya nggak ahli multimedia, saya hanya ahli berimajinasi lah. Saya coba berimajinasi bagaimana membangun suatu konten positif di internet supaya memberikan semangat ya. Nah saya bikinlah YouTube channel namanya Hamasahwe ya. Nah ini Hamasahwe misalkan perusahaan corona ya. Saya lagi cari dubber nih, kayaknya Mas Faisal suaranya bagus nih ya. Nah ini contoh ya. Nah ini dengan narasi, dengan musik ya, kita bisa mencoba mempengaruhi orang supaya tidak frustasi. Ya, nah ini Mas Hari bisa kolaborasi dengan teman-temannya yang ahli multimedia ya. Kemudian Mas Hari bikin narasi, ada yang jadi dubber. Ini saya online aja ya, kerja dari rumah, saya suruh karyawan saya yang bisa multimedia untuk menghasilkan karya ini ya. Nah ini setiap 3 hari kita bikin. Kalau yang kajian-kajian atau tausiah itu tiap hari bisa produksi gitu. Karena itu nggak perlu animasi ya, tinggal ceramah nanti tinggal dikompil sedikit ya. Nah ini contoh lah. Saya kira di media sosial seperti yang saya sampaikan tadi bahwa manusia itu sekarang kecenderungannya adalah mengakses konten-konten positif. Jadi ini peluang bagi teman-teman STEMIK Bandung Bali, STTI maupun STEMIK Bandung yang ahli di multimedia, bikinlah ya konten-konten positif, masukkan ke YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, saya membuat ini, ya akhirnya ada klien-klien saya, kebetulan klien saya banyak perbankan, banyak yang minta dibuatkan ini. Jadi saya tidak harus nunggu view sampai 1 juta gitu, ya. Saya jual 20 jutaan aja satu video, lumayan kan Mas Faisal gitu. Yeah. Bisa berarti beli nasi goreng lah kan. Gitu. Jadi saya broadcast ke klien-klien saya, ya. Ini kita tidak hanya menjual multimedia, tapi yang kita jual itu adalah narasinya, ya. Jadi narasi dan multimedia ya tentunya butuh filosof lah untuk membuat narasi kan. Nanti teman-teman IT yang teknis tinggal membuat multimedianya seperti apa ya. Nah ini contoh lah ya. Jadi banyak lah yang bisa kita buat kreativitas Mas Hari dan kawan-kawan ya. Baik, ini terima kasih. Oke, silakan ya, Mas Faisal. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ini menarik sekali bahwa banyak konten-konten positif yang bisa kita kembangkan dalam kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita dorong mahasiswa kita untuk bisa membuat konten-konten positif yang bisa kita sebarkan di sosial media. Baik, kita lanjut kepada penanya selanjutnya dari STEMIK Bandung Bali, ada Cornelis Nua. Silakan Pak Rizky, tolong dibuka. Oke, sudah Pak, silakan Mbak Cornelis. Kak, Bang, Mas. Ya, Cornelis Nua Ceme. Bisa menampakkan wajahnya di kamera? Jangan video. Jangan lewat. Ayo kita berpacu dengan durasi. Bang Cornelis Nua Ceme, bisa? Atau menghilang ini? Baik, kita lanjut dulu.
kita lanjut dulu. Ini yang sudah raise hand ada Afdila Husnul Azizah dari STTI juga. Kita harapkan dari STEMIK Bandung bisa memberikan pertanyaan juga. Jangan takut dengan ketuanya. Silakan Pak Rizky, tolong dibuka. Afdila Husnul Azizah. Oke, sudah Pak, silakan Pak. Annyeonghaseyo. Ya. Annyeonghaseyo. Saya ada sedikit pertanyaan nih. Di tengah wabah COVID-19 seperti ini, saya dengar katanya ada juga yang belajar lewat daring dan juga itu bekerja lewat daring. Kadang ada beberapa masalah yang harus kita hadapi, mulai dari masalah koneksi, apa segala macam, dan juga masalah skill yang dialami oleh pekerja maupun anak yang sedang belajar itu. Dan sedangkan untuk solusinya, bagaimana cara mengembangkan skill tersebut di tengah-tengah masa pandemi itu. Ya. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Ya, makasih Dila. Lama nggak ketemu ya. Ya, kamsahamnida. Ya. Ya, jadi begitu Pak. Jadi bagaimana untuk meningkatkan life skill-nya di tengah pandemi COVID, begitu ya Dila ya? Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Abdurrahman. Jadi sekarang salah satu permasalahan kita menggunakan teknologi informasi bagi masyarakat itu adalah mengenai akses internet. Ya. Jadi memang sebagian besar masyarakat dengan work from home dan home based learning itu yang jadi momok itu adalah masih mahalnya internet. Ya. Nah harusnya memang Indonesia kalau mau menjadi negara maju ya itu salah satu indikatornya itu adalah bahwa biaya akses internet itu adalah murah dan cepat. Jadi kalau sekarang ya katakanlah saya langganan WiFi 600.000, nah itu kita masih belum bisa jadi syarat negara maju yang siap untuk berperang. Harusnya setiap bulan tuh hanya 50.000 itu udah online, ya. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini, masyarakat dituntut untuk kerja dari rumah, anak SD sampai kuliah harus belajar dari rumah, tapi yang mahal itu bukan bukunya, tapi paket datanya. Nah, harusnya itu menjadi concern pemerintah ya, bagaimana mensubsidi atau menekan biaya akses internet. Jadi yang Mbak Afdila tadi sampaikan itu menjadi salah satu constraint ya, salah satu batasan ya. Ya kalau sekarang per minggu harus 200.000 ya, kali 4 minggu berarti 800.000. Itu satu anak kalau dia nggak langganan yang online wifi misalkan. Nah, ini sudah menggerus biaya logistik keluarga ya. Nah, di revolusi industri 4.0 itu salah satu syaratnya itu adalah akses internet murah dan cepat suatu negara. Nah, ini harusnya Pak Jokowi, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu harusnya bersikap cepat bagaimana internet murah. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa memacu kreativitas kita dan inovasi di rumah ya dengan keterbatasan ini ya. Nah, Mbak Afdila, ya karena ini sangat terbatas, baik dari sisi budget dan sebagainya, silahkan Anda buat perencanaan. Jadi minggu ini Anda mau belajar apa? Minggu ini Anda akan menghasilkan apa? Sehingga begitu Anda akses internet, itu memang tepat sasaran sesuai dengan tujuan Anda. Tapi kalau akses internet hanya browsing, tanpa tujuan yang jelas, oh saya sekarang mau bikin materi ini, oh sekarang saya mau bikin makalah ini, oh sekarang saya mau menghasilkan ini, nanti itu akan efektif penggunaan internetnya sehingga cost and benefit-nya itu tercapai ya. Jadi Anda harus membuat perencanaan dalam minggu inilah Anda mau ngapain ini ya. Mbak Afdila ini dosen atau mahasiswa ya? Mahasiswa Pak. Mahasiswa Pak. Oke, Mbak Afdila sekarang sebagai mahasiswa ya. Nah ini sekarang Anda mau menghasilkan apa ya? Katakanlah Anda mahasiswa tingkat 3 ya. Anda mau bikin e-commerce. Anda tidak harus menjadi programmer. Anda bisa bekerja teamwork secara online dengan teman-temannya yang bisa programmer. Anda bisa menjadi bagian dalam menyusun data penjual di lingkungan Anda. Siapa sih penjual di lingkungan Anda? Kemudian siapa penduduknya? Anda tinggal bikin database kan, Mas Rizky yang mendevelop udah tinggal di-online kan. Ya. Nah, itu contoh ya. Jadi untuk berinovasi tidak harus sendirian, Anda bisa teamwork online. Gitu. Saya kira itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih.
Pak Abdurrahman, begitu ya Mbak Abdillah ya. Jadi masih banyak yang masih bisa kita lakukan dalam kondisi keterbatasan ataupun COVID seperti ini. Baik, mempersingkat waktu, selanjutnya kami beri kesempatan kepada dari STEMIK Bandung. Ada Rahmat Al-Hidayat. Silakan Pak Rizky. Rahmat Al-Hidayat. Mohon maaf sebentar kepada Mbak Solihat dari SCT Indonesia Tanjung Pinang, mohon di turn off-kan print ininya, share screen-nya. Baik, kami imbau kepada peserta untuk tidak menge-share segala sesuatunya. Kalau tidak, nanti kita dengan terpaksa kita akan meng-kick atau kita keluarkan dari room karena mengganggu jalannya acara kita. Baik, silakan kepada Rahmat Al-Hidayat dibukakan Pak Rizky. Dari STEMIK Bandung. Pak Rizky. Pak Rizky bisa connect? Pak Rizky disconnect ya, sepertinya. Ya, kita nunggu Pak Rizky, sepertinya ada disconnecting karena host adalah Pak Rizky. Atau Mas Rahmat Al-Hidayat bisa di-unmute nggak? Atau dari rekan-rekan dosen ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin dari dosen dulu. Dari Pak Yus atau Pak Richard. Bu Nyoman, di sini ada Bu Raras juga. Atau pertanyaannya bisa di chat, diketik di room chat untuk kita bacakan. Halo? Halo? Rahmat Al-Hidayat, Pak Rizky. Iya, mati lampu, mohon maaf. Aduh, di Batu 9 nih. Ya. Mohon maaf ya, teman-teman di Tanjung Pinang ini mendadak mati lampu ya. Pada ini. Ya, silakan Pak Rizky untuk dibuka mic-nya rekan Rahmat Al-Hidayat. Rahmat Al-Hidayat ya, oke. Ya, dari STEMIK Bandung. Baik. Ya, Silakan sudah Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Di unmute Pak Rizky, tolong. Yang siapa Pak? Rahmat Al-Hidayat. Oh ya, bentar ya.
Oke, sudah. Ya, silakan Mas Rahmat. Ya, saya ingin bertanya bagaimana menjaga kualitas seorang programmer ketika di masa COVID-19 sekarang ini, karena biasanya sebelum masa COVID itu kita sebagai programmer itu menerima project dari klien itu ngerjainnya bisa santai, sedangkan di masa COVID ini banyak sekali klien yang minta dibuatkan e-commerce walaupun simple, sedangkan itu kan membutuhkan proses yang lama gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerjain cepat, itu kualitas desain dan dari segi programnya mungkin kurang baik gitu. Ya, itu cukup? Cukup. Ya, baik. Jadi di masa COVID ini banyak permintaan dari klien mungkin Pak, minta programnya dibuat cepat tapi bagus Pak. Sementara programmer akan menerima hambatan bahwa mereka harus cukup waktu untuk membuat program yang benar-benar baik dan bisa dimanfaatkan secara baik oleh klien. Nah, tapi di masa COVID ini kondisinya seperti itu. Bagaimana Pak solusinya? Oke, baik teman-teman, Mas Rahmat ya. Jadi terkait dengan hal ini, ya, ini kalau kita membangun suatu aplikasi, ini Mas Rahmat ngerjain aplikasi sendirian atau teamwork ini? Sendiri. Ya. Jadi yang namanya bikin software ya, itu paling tidak minimal ada 2 orang. Ya. Ada programmer, yang kedua ada QA, Quality Assurance. Jadi nanti Mas Rahmat harus bertandem dengan temannya, katakanlah yang Mas Rahmat dari STTI ya. Ya. Ya, Mas Rahmat dari STTI. Jadi nanti Anda kolaborasi online ya dengan yang bisa melakukan QA terhadap aplikasi Anda. Karena kalau seorang programmer dia harus mendesain, melakukan programming, dan melakukan testing, itu dalam kondisi normal pun itu biasanya banyak yang keluar masalah kualitas. Jadi nggak bisa single factor, minimal 2 orang. QA itu nanti merangkap sebagai desainer, ya termasuk Anda. Nah, Anda fokus di programming, ya. Itu karakter daripada programmer kalau disuruh ngetes kerjaan sendiri itu biasanya banyak yang lewat, Mas. Gitu. Nah, itu untuk mempertahankan kualitas baik kondisi COVID maupun dalam kondisi normal. Nah, yang kedua, Anda juga harus mengerti ilmu yang namanya project management. Ya. Jadi di samping Anda belajar software engineering, itu juga harus belajar ilmu project management. Jadi bagaimana mengelola scope, ruang lingkup, bagaimana mengelola waktu, dan bagaimana mengelola biaya. Nah, nanti mungkin perlu ada sesi tersendiri Mas Faisal mengenai IT Project Management, sehingga nanti teman-teman seperti Mas Rahmat yang sudah bekerja sebagai profesional developer atau programmer itu bisa mengelola produknya dengan baik. Ya. Jadi harus memiliki kemampuan IT Project Management, Mas. Ya. Nah, jadi itu syaratnya ya, minimal Anda teman QA, Mas. Saya kira itu, baik. Mas Faisal. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu jawabannya ya, Mas Rahmat ya. Mungkin nanti kalau memang belum puas, mungkin nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumbernya, karena ini sama-sama di Bandung. Karena kita bekerja dengan durasi waktu. Untuk penanya selanjutnya ada Felipus Winyobulu dari STEMIK Bandung, Bali. Silakan lanjut. Ya, Felipus Winyobulu. Sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana caranya agar kita tetap semangat dalam pandemi COVID-19? Karena di masa yang mahasiswa banyak yang menyerah karena tidak bisa melunasi atau membayar uang kuliah. Ya, setuju. Karena kehilangan pekerjaan tidak bisa untuk membayar tagihan dari kampus. Ya. Itu aja pertanyaan saya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Felipus. Imbas daripada COVID ini, Pak, kepada ekonomi, sektor ekonomi, karena beberapa mahasiswa kita yang statusnya sebagai karyawan mungkin berdampak pada PHK atau mereka harus dirumahkan sehingga mereka kesulitan untuk membayar kuliahnya. Nah, ini yang menyebabkan mental ataupun semangat mereka untuk melanjutkan perkuliahan ini menjadi down.
Ya, silakan Pak Abdul Rahman. Baik Mas Pelipus ya. Oke, saya kira gini Mas Pelipus. Apa yang Mas Pelipus hadapi ini adalah hampir semuanya merasakan ya. Nah, sekarang kita tidak bisa menyerah dengan kondisi pandemi COVID-19 ya, termasuk saya ya. Entah itu pengusaha maupun karyawan, ini saya kira menghadapi masalah yang sama ya. Nah, saya kemarin membuat video yang namanya perusahaan corona ya. Nah, itu coba cari di YouTube ya. Itu ada namanya perusahaan corona. Di situ saya sebutkan bagaimana kita harus memanfaatkan kondisi ini ya. Like dan subscribe ya. Oke. Jadi dalam kondisi seperti ini ya. Nah, mana tadi zoom. Nah, saya kembali ke Zoom. Nah, Zoom-nya tadi. Nah, ini. Oke, ini saya akan share kepada Anda mengenai YouTube yang saya bikin ya. Mana YouTube. iPhone. Oke. Kalau masalah ini, masalah pembayaran, Anda bisa hubungi kampus dah ya, untuk meminta keringanan atau penundaan, Mas Pelipus ya. Tidak harus Anda berhenti kuliah, tapi minta keringanan lah ya. Entah itu keringanan ataukah nanti penundaan waktu pembayaran ya. Kita memaklumi. Nah, yang kedua, ini saatnya bagi Anda ya, bagi teman-teman yang sekarang kena PHK. Ini saatnya Anda untuk mulai berpikir untuk bekerja lebih berinovasi. Ya, Mas Pelipus punya kemampuan bikin multimedia enggak? Ya, kalau Mas Pelipus punya kemampuan multimedia, Anda bisa bikin konten-konten. Ya, Anda bisa bikin jasa e-flyer ya pada perusahaan-perusahaan. Karena sekarang untuk jualan harus memakai e-flyer kan, bukan pakai brosur offline. Ya. Jadi Mas Pelipus bisa bikin jasa pembuatan e-flyer yang murah di Bali. Ya, 100.000 untuk 10 e-flyer. Itu insya Allah nanti banyak yang order tuh Mas. Ya, tidak harus kemampuan programming saya kira. Kemampuan multimedia bisa desain. Anda bisa bikin order itu di Bali. Saya kira banyak. Ya. Nah yang kedua Anda bisa terlibat dalam project online. Kedengaran nggak Mas Faisal ya? Ya, dengar Pak. Anda bisa terlibat dalam project online. Terserah kompetensi Anda sekarang apa, ya. Tapi kalau Anda sekarang di perhotelan, ya, kalau di Bali kan sekarang memang wisata lah ya, perhotelan dan lain-lain. Nah, saya kira harus mulai beralih, ya. Apakah Anda menyusun database hotel, ataukah Anda nanti membuat aplikasi catering katakanlah di Bali, ya. Ataukah apalah yang kira-kira di Bali memumpuni ya untuk bisnis di sana ya. Jadi saatnya Anda untuk berpikir keras lah ya untuk hijrah atau alih profesi bagaimana menghasilkan sesuatu, Mas Pelipus ya. Ya. Oke, saya kira itu, Mas. Ya, baik Pak Abdul Rahman, terima kasih. Jadi begitu ya Mas Pelipus, saya harus tetap semangat, harus banyak inovasinya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, kita ikuti dulu kuis yang akan disampaikan oleh Pak Yus. Untuk itu, para peserta silakan diakses di menti.com. Silakan dibuka di menu browsernya, diakses di menti.com. Pak Yus akan menyampaikan kuis. Silakan Pak Yus. Ya, selamat sore semuanya. Langsung ya, kita kuis ya. Langsung ya, dibuka kuis menti.com, kodenya 354628. Ya. 354628. Sekali lagi 354628. Saya share dulu. Pak Yus ya? Ya? Ada hadiahnya nggak? Ada. Hadiahnya pulsa nih 25.000, lumayan. Oke ya, biar langsung. Siap. Ya. Kodenya 354628.
Silakan yang ikuti kuis. Ya, cepat 10 detik. Ya, habis. Ya, jawab. Yang tercepat yang akan mendapatkan hadiah ya Pak Yus ya. Ya, habis waktu. Dragonite. Siapa nih Dragonite? Dragonite. Selamat buat Dragonite. Siapa itu Dragonite? Ya, nanti datanya akan dikirim siapa yang dapat kuis. Oke. Terima kasih. Baik Pak Yus, terima kasih. Kita lanjut kepada penanya selanjutnya. Ada dari STEMIK Bandung. STEMIK Bandung, ada Endi Gojali. Silakan Pak Rizky, bisa dibantu. Oke, silakan sudah Pak. Gojali. Oke, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Selamat sore, Pak. Saya Sore. di sini ingin bertanya bagaimana masukan Bapak ataupun motivasi Bapak untuk yang sedang menjalani kuliah sambil bekerja, Pak. Ataupun kelas eksekutif supaya belajar terstruktur ataupun step by step dan bisa mengembangkan skill diri kita sendiri, Pak. Ya, itu saja, Pak. Ya. Oke. Jadi mahasiswa kita banyak yang butuh motivasi, Pak. Banyak butuh motivasi di masa pandemi COVID ini supaya mereka tetap semangat belajar, bisa bisa menyelesaikan perkuliahannya. Silakan Pak. Terutama yang kelas eksekutif ya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini Anda bersyukur yang kuliah sambil bekerja, ya. Berarti Anda sudah melakukan dua hal, ya. Satu, meningkatkan kompetensi akademik. Yang kedua, Anda langsung melakukan implementasi apa yang Anda pelajari. Nah, itu Anda biasanya cepat sukses tuh, Mas Endi itu, ya. Jadi yang kelas eksekutif maupun yang kuliah sambil kerja itu saya kira telah mempelajari dua hal sekaligus, ya. Social life di tempat bekerja itu akan banyak mempengaruhi terhadap personal branding Anda. Yang kedua adalah kompetensi. Nah, tinggal Anda mensinergikan ilmu yang Anda pelajari di kampus itu bagaimana dimanfaatkan di tempat di tempat kerja, ya, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, ya. Jadi bagi Anda yang karyawan itu mikirnya adalah bagaimana Anda memberikan kontribusi bagi perusahaan. Itu insya Allah nanti masalah rezeki itu akan datang banyak sekali lah. Percaya deh sama saya. Tapi kalau Anda bekerja masih KSO, kerja sesuai ongkos, nah itu biasanya rezeki jauh. Yaitu misalkan Anda sekarang gaji 2 juta, ya udahlah saya kerja kualitasnya sesuai dengan 2 juta aja. Tapi kalau Anda digaji sekarang 2 juta, tapi Anda bisa menghasilkan 10 juta, nah itu nanti rezeki dari Tuhan itu akan banyak sekali. Jadi sekarang Anda harus merubah mindset-nya, ya, itu bagaimana Anda memberikan kontribusi yang lebih banyak di tempat Anda bekerja. Kalau masalah belajar, masalah akademik, ya, kalau Anda mau maju, memang harus tiap hari belajar, kompetensi harus nambah, ya, tidak ada ilmu yang mubadir, ya, bisa jadi hari ini Anda belum perlukan, tapi bulan depan, tahun depan itu pasti kepake, ya. Nah itu sudah saya rasakan sendiri, ya, tidak ada ilmu yang mubadir. Begitu Anda nanti terjun ke masyarakat, ya nanti ilmu itu banyak sekali yang Anda manfaatkan. Ya. Nah, dalam menyelesaikan banyak masalah, menyelesaikan sesuatu, itu multidisiplin keilmuan. Ya, multidisiplin itu artinya butuh banyak disiplin keilmuan. Mungkin ilmu IT, ilmu sosiologi, ilmu agama, dan lain-lain. Jadi Anda belajar apa saja sekarang. Ya, agama silakan Anda perdalam. Filsafat Anda perdalam. Anda bisa bikin konten, orang IT bisa bikin konten ya karena banyak baca. Ya. Tapi kalau Anda kacamata kuda, hanya belajar IT saja, tapi nggak mempelajari multidisiplin keilmuan yang lain,
itu biasanya kaku. Itu suksesnya mungkin butuh waktu lama lah ya. Nah, kita harus mulai berpikir out of the box ya, mikir aneh-aneh aja. Pokoknya kita harus berpikir bebas lah ya. Berpikir independen, belajar banyak, berkreasi banyak, apapun itu. Ya, IT adalah salah satu tool ya. IT adalah salah satu alat untuk mempercepat. Intinya itu, Mas Hendy. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, itu Mas Hendy ya. Jadi memang tetap harus semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Baik, kami umumkan kembali tadi pemenang kuis tadi yang menggunakan Dragonite adalah Ardiansah, NIM 1219607 dari STEMIK Bandung. Sekali lagi, Saudara Ardiansah, NIM 1219607. Nanti silakan ketemu langsung dengan Pak Yusya Yusman. Bisa langsung berhubungan dengan Pak Yusya Yusman. Baik, kita lanjut. Mungkin dua penanya lagi kita batasi. Penanya selanjutnya adalah Yoga Febrian Maulana dari STT Indonesia Tanjung Pinang. Silakan Pak Rizky, tolong dibuka mic-nya. Yoga Febrian Maulana. Baik, sudah, silakan Mas Yoga. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan terkait pertanyaan yang sempat ditanyakan tadi Pak, soal ekonomi mempengaruhi dunia perkuliahan. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya terusus di kelas karyawan, banyak karyawan yang berkuliah mengalami kendala di bagian ekonomi, misal di PHK ataupun pendapatannya menurun. Sementara di sisi perkuliahan ada kewajiban dan kebutuhan yang harus dia penuhi. Dalam hal ini di perkuliahan online dituntut untuk mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kuota. Kira-kira Pak, solusi apa yang bisa Bapak berikan agar mahasiswa ini juga dapat terpenuhi haknya sebagai mahasiswa untuk mendapatkan perkuliahan, dan juga agar bagaimana di bidang ekonomi beliau ini tidak begitu terganggu karena juga ada kebutuhan lain yang harus dia penuhi dalam kondisi dia di PHK dan pendapatannya menurun. Itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yoga Febrian Maulana. Jadi hampir sama tadi dengan pertanyaan dari Filipus tadi, dari STEMIK Bandung, Bali, tentang kondisi ekonomi yang menyebabkan imbas kepada proses perkuliahan dari segi ekonomi. Mungkin itu Pak, bisa ditanggapi sedikit Pak. Oke, Mas Yoga ya, ini saya kira sama dengan Mas Filipus dan sebagainya ya. Kita tidak boleh pasrah dengan kondisi seperti ini ya. Justru ini menjadi ujian bagi kita untuk mencari peluang, menangkap peluang dan mengeksekusi. Jadi kalau kita sukses dalam kondisi tidak normal ini, maka nanti insya Allah dalam kondisi normal kita akan sukses ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang di PHK, yaitu tidak usah frustasi atau semangatnya kendur ya. Justru Tuhan telah memberikan jalan yang lain agar Anda bisa meraih mimpi selain menjadi karyawan. Bisa jadi pengusaha. Ya, bisa jadi Anda pengusaha. Jadi saya kira itu jangan berlarut-larut di aura pesimistik ya, aura tidak semangat. Justru ini menjadi peluang bagi Anda untuk mencari jalan yang lain, untuk menempuh jalan yang lain. Ya. Nah, semuanya sekarang harus berpikir out of the box. Harus di luar kondisi normal, Mas Yoga. Bukan hanya karyawan, termasuk pengusaha. Ya. Nah, saya memiliki perusahaan IT, akhirnya saya bikin produk yang tadi, Activity System. Ya. Akhirnya saya jual ke beberapa klien, alhamdulillah ada yang tertarik. Ya. Kalau saya pesimistik, tidak punya kontrak, kemudian saya tidak memiliki kreativitas, selesai karyawan saya mau kasih gaji berapa? Akhirnya saya berinovasi, bikinlah produk knowledge management system, ya. Bikinlah saya kanal-kanal YouTube, ya, yang kira-kira menginspirasi dan bisa menjadi demo contoh bagi perusahaan lain. Akhirnya saya jual ke perusahaan-perusahaan, ya alhamdulillah lumayan. Nah, Mas Yoga sekarang kompetensinya apa? Nah, Anda kemas, ya. Saya kira dengan adanya dunia internet ini, ya, kita bisa melakukan internet marketing yang luar biasa. Sambil contoh kemarin ya, istri saya ada dapat tawaran baju piyama anak kecil ya.
Saya kebetulan sama istri saya nggak bisnis itu. Tapi karena kita niatnya membantu tukang jahit ya, karena dia kasihan juga, yuklah bikin aja produksi. Ya udah dia produksi piyama anak kecil, istri saya foto, udah dijual melalui grup WA, banyak yang order. Sehingga roda ekonomi itu jalan. Nah, yang perlu kita rubah itu adalah mindset. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kepada manusia di luar kemampuannya. Itu pasti mampu. Jadi Mas Yoga, Mas siapa tadi, Pepilius, itu pasti mampu lah. Ya, saya kira teman-teman di sini yang kelas karyawan pasti mampu. Tidak mungkin Tuhan memberikan ujian di mana kita tidak mampu. Nggak mungkin dosen tuh ngasih ujian, dia belum pernah ngajarin sebelumnya atau di internet tidak ada. Kalau dia ngasih soal yang terlalu berat, gimana dia ngasih nilainya, ya? Begitulah Mas Yoga ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi memang mahasiswa di dalam kondisi COVID seperti ini memang dituntut kembali untuk lebih banyak berinovasi, lebih banyak kreatif. Apalagi Mas Yoga mungkin terlibat di organisasi kemahasiswaan, bagaimana bisa mendorong kawan-kawan yang ada di BEM dan juga mahasiswa lainnya untuk terus berinovasi, sehingga benar-benar kreativitas ini bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Paling tidak untuk kawan-kawan yang terdampak COVID ini. Baik, ada satu lagi dari STEMIK Bandung, Bali. Ada Dina Mariana Lende. Silakan Pak Rizky. Dina Mariana Lende. Silakan Kak Dina. Iya Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apabila COVID-19 ini terus berkelanjutan terus-menerus, bagaimana dengan perkuliahannya Pak? Apakah masih kuliah online terus atau bagaimana? Oke, baik. Mbak Dina mau wisuda atau enggak nih? Ya, baik. Silakan Pak Abdurrahman. Oke, ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ya, ini tetap perkuliahan tetap dilanjutkan Mbak Dina Mariana ya. Kalau ada beberapa bisnis yang sebenarnya tidak terpengaruh langsung oleh pandemi. Salah satunya adalah pendidikan ya. Jadi pendidikan sebenarnya tidak terpengaruh langsung oleh pandemi COVID-19 ya, karena pendidikan bisa dilakukan melalui online. Kecuali kalau pandemi COVID-19 ini terjadi tahun 1950, belum ada internet kan, nah itu mungkin stop itu. Tapi karena COVID-19 ini terjadi ketika internet sudah booming, masyarakat bisa akses, maka saya kira perkuliahan bisa tetap dilakukan ya. Jadi nggak ada kendala, semua kampus itu nggak ada masalah, dari SD sampai dengan perguruan tinggi, kuliah tetap bisa dilakukan ya. Insya Allah bulan Juli ini sudah selesai lah Mbak Dina ya, Juni, Juli sudah selesai. Nanti dalam kondisi normal pun mungkin kuliah online kita masih tetap lanjutkan ya, karena kita udah terbiasa dengan kuliah online. Bisa jadi ke kampus jadi malas tuh ketemu Mas Rizky sama Mas Faisal kan. Mendingan kan gitu. Ya, bisa jadi nanti perpaduan online dan offline. Ya. Ya, baik. Jadi begitu ya Mbak Dina ya. Jadi perkuliahan tetap kita laksanakan dalam kondisi apapun juga. Yang penting bagaimana targetnya, Anda punya target kapan wisudanya. Itu yang paling penting. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa STEMIK Bandung. Saya bacakan Pak melalui chat ini, karena mungkin tadi susah mengaksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Taufik Hidayat dari STEMIK Bandung. Di sini saya ingin menanyakan perihal yang membuat suatu sistem penjualan lokal atau e-commerce yang mana oleh Pak Abdurrahman tadi diterangkan untuk melakukan teamwork dan pendataan siapa saja yang melakukan penjualannya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah di mana orang yang berjualan tidak punya HP katanya. Tidak ada HP yang memadai. Nah, sehingga ini mungkin menjadi satu kendala untuk mengakses sistem yang telah dibuat. Apakah ada cara atau solusi lain, Pak, yang bisa dilakukan agar sistem yang dibuat itu tetap bisa berguna secara efektif? Jadi ada kendalanya, sistemnya ada, tetapi konsumen mungkin tidak memiliki handphone, tidak memiliki perangkat yang bisa mengakses, tetapi bagaimana sistem ini tetap bisa berjalan dengan baik? Intinya seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Baik. Ada yang bisa Anda lakukan ya. Jadi katakanlah Anda bisa bikin e-commerce
Nah, di situ berarti Anda tidak hanya membangunkan sistem, tetapi Anda sekaligus mengelola barang-barangnya. Ya, contoh misalkan toko A itu jualan beras, toko B jualkan air minum, toko C jualan baju. Mereka nggak pakai handphone, ya. Konsumen juga nggak pakai handphone, ya. Nah, berarti Anda kelola para penjual itu, barang-barangnya tetap dipenjual, ya. Anda hanya sebagai pusat informasi. Nah, berarti Anda tinggal membuat flyer yang print aja. Anda print, ini katalog produknya, kemudian kalau order silahkan Anda datang atau SMS misalkan, kalau dia nggak punya internet. Nah, itu saya kira cara yang paling primitif, Mbak Yoga. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Pak, tadi pertanyaan terakhir tadi dari Taufik Hidayat, Pak, dari mahasiswa STEMIK Bandung. Oke. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian, karena kita durasi, kita batasi satu saja penanya terakhir sebelum kita tutup webinar kita pada sore hari ini. Karena kawan-kawan yang ada di Bali juga sebentar lagi mempersiapkan untuk buka. Baik, penanya terakhir adalah Yogi Indrawan Hamzah dari STT Indonesia Tanjung Pinang. Silakan Pak Rizky dibuka. Yogi Baik, Indrawan Mas Yogi, Hamzah. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yogi. Pertanyaannya simpel sih Pak. Yang disebut sukses itu apa sih Pak? Biar kita tahu juga. Karena tadi Bapak bilang sukses. Yang dimaksud sukses itu apa sih sebenarnya intinya gitu? Ya. Terima kasih. Baik. Jadi intinya mau menjadi orang sukses tapi bingung. Sukses ini sebenarnya apa sih? Dari segi yang apa yang orang itu dikatakan sukses gitu ya? Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Ditanggapi, Pak. Berbicara sukses ya, itu berarti kan harus bahagia kan? Kalau nggak bahagia berarti nggak sukses, Mas Yogi. Ya. Jadi selama kita bahagia itulah sukses. Ya. Nah, ada beberapa indikator kebahagiaan. Ya. Yang jelas kalau yang Muslim tuh pinginnya bahagia di dunia dan bahagia dan akhirat kan, Mas? Ya, misal ya. Ya, Pak. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, kunci bahagia ya, bahagia di dunia itu paling tidak memiliki 3 fasilitas. Ya. Yang pertama adalah memiliki ilmu. Itu kita baru bisa bahagia atau sukses. Apapun itu ilmunya Mas Yogi, yang penting itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua adalah dilimpahkan kesehatan. Jadi sudah punya ilmu dan sehat. Ya. Yang ketiga, ya kita memiliki harta yang berkah, rezeki, supaya kita bisa beramal, ya bisa memberikan kepada sesama manusia pada yang lebih. Jadi banyak beberapa ahli mendefinisikan kebahagiaan itu kalau di dunia 3 hal. Ilmu bertambah, sehat, yang ketiga adalah bertambahnya harta yang berkah. Supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa banyak menolong. Ya, nah itu kalau dalam doa umat Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang kita kumandangkan, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami limpahan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, definisi hasanah tadi, kebaikan di dunia atau kesuksesan di dunia itu adalah bertambahnya ilmu, kemudian kesehatan, dan berlimpahnya harta yang berkah. Saya kira itu, Mas Yogi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Abdurrahman. Jadi memang kalau kita bicara definisi sukses ini banyak sebenarnya mungkin Mas Yogi ya. Nanti kita bisa ini lagi, searching lagi. Jadi tadi yang didefinisikan oleh Pak Abdurrahman dari segi Islamik, ya. Jadi dari segi Islam, doa yang selalu kita ucapkan setiap kita sholat mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang sukses dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, rasanya waktu sangat sebentar sekali kalau kita ingin membahas permasalahan ini, dampak dari Covid ini dengan durasi waktu yang terbatas seperti ini. Rasanya tidak cukup. Tetapi mau tidak mau
sesi ini harus kita akhiri. Mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya kita bisa membahas lebih lanjut. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kepesertaan saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Abdurrahman Eskom MT yang sudah berbagi ilmunya, menyampaikan materinya kepada kita semua di webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita inspirasi baru dan memotivasi diri kita dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Dan kita berharap mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas, kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan kita yang sudah lama tidak bersua di kampus ataupun di manapun berada. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas nama pribadi dan moderator. Kami ucapkan terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mempersiapkan buka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi kita akhiri webinar kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Pak Rizky, Pak Yus, dan Pak Richard. Sukses semuanya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semua dokumentasi akan disimpan di website webinar yang sudah di-share. Silakan, termasuk daftar hadir di situ. Data siapa yang hadir hari ini. Ini ada ekstrim penumpang gelap, jadi yang hadir 388, tapi yang absen 400 nih. Jadi mohon kepada teman-teman